Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi hari ini tepatnya tanggal 15 Oktober 2024 malam nanti ya, jam 7 waktu Indonesia. Jam 7 malam waktu Indonesia, timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia akan menjalani laga tandang ya di Stadion Qingdao di Provinsi Shandong, China, yang mana akan berhadapan dengan Cina ya teman-teman. Yang jelas ini adalah salah satu partai yang paling krusial, partai yang paling menentukan gambaran kedepannya, apakah timnas kesayangan kita ini punya peluang nggak sih lolos kemudian ke putaran keempat ya daripada kualifikasi Piala Dunia ini. Yang jelas teman-teman, kenapa saya bilang krusial, ini lawannya ini nggak sembarangan, walaupun Cina ini 3 kali berturut-turut jadi lumbung pool ya. Laga pertama mereka jumpa Jepang kalah 7-0, laga kedua mereka ketika jumpa Saudi Arabia kalah 2-1, laga ketiganya lawan Australia dia kalah 3-1. Jelas Indonesia versus Cina ini dalam 6 pertemuan terakhir timnas kita selalu kalah terus, cuman draw 1 kali. Ini fakta ya, walaupun kemudian kesini timnas kita udah berubah, semua formasinya berubah, staf kepelatihan berubah, kemudian materi pemainnya, dan sekarang di atas kertas timnas kita itu kualitasnya lebih setingkat di atas pemain-pemain Cina, sekalipun Cina ranking FIFA-nya lebih tinggi ya, lebih bagus daripada kita teman-teman. Yang jelas ini partai sangat krusial buat Indonesia dan buat Cina. Nah ini sangat krusial karena nanti mau nggak mau dua tim ini harus kemudian meraih hasil positif. Artinya no draw kata saya. Kayaknya harus mendapatkan kemenangan, karena kalau draw itu juga gambaran kedepannya semakin buruk ya teman-teman. Dan Indonesia ini kalau sampai kemudian bisa memenangkan laga nanti malam teman-teman, sepertinya bisa menduduki posisi kedua, peringkat kedua di grup, karena ini Saudi Arabia ketemu si Australia ketemu Jepang, dan tampaknya juga kemungkinan di atas kertas Jepang bisa memenangkan, dan Saudi Arabia ketemu Bahrain. Artinya kalau kita menang ini posisi kita kemarin 3 tambah 3 6 gambarannya. Tapi lagi-lagi Cina lagi on fire. Kenapa on fire? Karena memang pelatihnya juga Branko Ivanovic kabarkan ini menang atau kalah juga tetap mau diganti ya, karena jeblok, tapi dia pastinya sebelum diganti akan berusaha kemudian untuk meraih hasil positif. Begitu juga seluruh pemain daripada timnas Cina, mereka akan berjuang habis-habisan teman-teman. Dan yang paling mengkhawatirkan ini kalau menurut saya salah satunya adalah kemudian wasit yang akan memimpin pertandingan ini wasit dari Timur Tengah gitu. Umar Al-Ali ini dari Uni Emirat Arab, yang kabarnya memang wasit-wasit dari Timur Tengah ini sepertinya bisa digoyang, apalagi nggak menutup kemungkinan ya pemain tengah, ini Cina ini negara kaya gitu kan. Tapi sebetulnya formasinya udah pas ya, pengaturannya harusnya memang pasnya seperti ini. Ketika tim dari Asia Tenggara ketemu dengan si Asia Timur, wasitnya dari Asia Barat. Ini kan Mid East, ini kan Asia Barat. Nggak kayak kemarin ini kan. Kita ketemunya tim-tim dari Mid East, Timur Tengah, dari Asia Barat, wasitnya dari Asia Barat. Ya tentunya bisa berat sebelah gitu kan. Harusnya memang pengaturannya di FIFA, saya pikir PSSI harus berusaha kemudian mengajukan protes, salah satunya untuk pengaturan wasit gitu kan. Baru kemudian kalau nanti Arab Saudi ketemu Australia, wasitnya dari Asia Tenggara, dari Indonesia, itu pas itu kan. Bukan kemudian Indonesia ketemu Australia, wasitnya dari Malaysia, itu kan sebetulnya nggak fair ya. Yang jelas teman-teman, ini partai yang sangat krusial, dan lagi-lagi kalau saya melihat kemarin ketika timnas kita dengan Bahrain sebetulnya juga sudah unggul, dan menit-menit akhir kebobolan tuh saya melihat banyak celah, banyak yang kemudian pemain-pemain kita ya di menit-menit akhir itu utamanya yang dari lokal ya teman-teman. Saya lihat kemudian masuknya Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, itu waktu itu saya udah khawatir nih yang lokal masuk gitu kan. Bukannya kita beda-bedain yang lokal ataupun sama yang diaspora, tapi itu mengkhawatirkan karena kemarin tuh partai krusial, dan kalau timnas kita kemarin menang
timnas kita kemarin di pool di grup tuh peringkat 2. Gimana kemudian ketika Marcelino Ferdinand masuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu, yang ya udah tahu lah wasitnya udah berat sebelah gitu kan. Kalau pelanggaran tentunya juga akan memberikan free kick tendangan bebas yang sangat membahayakan tim gitu kan. Begitupun juga Witan Sulaiman ketika masuk terakhir juga sempat membuat pelanggaran yang nggak perlu di area penalti, dekat area penalti, yang akhirnya menghasilkan, tentunya memang wasitnya udah berat sebelah lihat celah-celah seperti itu gitu kan. Itu membahayakan tim secara keseluruhan gitu kan. Dan terakhir itu pada menit-menit akhir Witan Sulaiman sendiri udah menguasai bola kan, gitu kan. Artinya bisa di delay ataupun wasting time gitu kan. Malah kemudian terlalu berapsu ya, kita kan cuman sebetulnya itu tinggal menit-menit terakhir gitu kan. Kalau kemudian bisa di delay 2-3 menit lagi itu kan, nah ini gambarkan memang kadang-kadang pelapis dari timnas kita ini, dari yang diaspora ini secara teknisnya kayaknya masih pengalamannya jauh ya. Yang dari lokalan kayaknya mungkin untuk Asia Tenggara bagus lah, ketemu Vietnam, ketemu Thailand gitu kan, ketemu Malaysia. Tapi untuk kelas-kelas berhadapan dengan kayak Arab Saudi, Australia, ini kayaknya Jepang nih, kayaknya memang kita masih butuh lagi tambahan untuk pemain-pemain diaspora. Dan tentunya kabar baik datang, yaitu datangnya Kevin Dijk bakar besi. Tapi lagi-lagi yang datang ini kan pemain defensif ya. Kevin Dijk di center back, left defender, dia full back kiri, full back kanan, dan bisa jadi defensive midfielder. Banyak netizen yang suaranya sumbang, agak kecewa gitu kan. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi saya syukurin, karena mungkin PSSI juga mau mendapatkan pemain depan yang berkualitas tentunya, dengan yang memiliki persyaratan untuk jadi pemain timnas kita juga harus ada darah Indonesianya kan. Tentunya kan ngepasin, ngemetin itu susah kan, dan memang ada standar khusus, nggak asal ambil nih coach STY ini kan. Kalau kemarin-kemarin udah ada sebenarnya, ada Ilyas Alhab, ada Justin Matthew tuh wingernya bagus, cuman sepertinya targetnya coach STY dia nggak mau, karena memang Ilyas Alhab walaupun dia tampaknya kualitasnya bagus, sama Justin Matthew dia cuma main di klub FC Football Club Noah ya, di Liga Armenia, dan sepertinya Liga Armenia ini jadi pertimbangan tersendiri buat coach STY. Mengingat nanti malam pertandingan ini sangat, balik lagi ya teman-teman, sangat krusial sekali, karena memang saya juga agak ngeri juga lihat wasitnya dari Omar Ar-Ali dari Uni Emirat Arab ini. Yang jelas mungkin harus diperhitungkan dari mempelajari daripada pertandingan kita terakhir kemarin melawan Bahrain gitu kan. Segala kemungkinan sudah ada ya, harus pintar-pintar lah kemudian menyusun taktiknya ya teman-teman. Kalau wasitnya ini memang ya gimana lagi, itu realita di lapangan seperti itu. Tapi saya yakin nanti malam pastinya kita akan susunannya Coach Sintayong, pastinya juga saya yakin akan bermain ya counter attack gitu kan, saya yakin, karena ini main di kandang lawan ya. Dan saya berharap banyak Eliano Reinders nanti malam, impian saya sih kemudian dipasang sebagai winger kiri ya. Kayaknya memang Eliano Reinders ini cocoknya ya jadi winger, dia memang dia kalau jadi fullback kayak kemarin atau wingback sepertinya kurang cocok, karena memang nalurinya kalau menurut saya, kalau lihat-lihat beberapa match ya dia sama Football Club Zol di RFA divisi, dia memang nalurinya lebih naluri untuk cetak gol, untuk nyerang ya gitu kan. Posisi kemarin dia mainnya kan di fullback kanan ya, dia sebagai kadang wingback kanan, fullback kanan, dan itu bukan naluri alamiahnya si Eliano Reinders. Tapi pastinya coach STY punya alasan-alasan tersendiri untuk naruh Eliano Reinders di posisi itu. Tapi saya berharap malam hari ini Eliano Reinders tuh di winger kiri, atau dan kemudian Ratnaro Ratmangun bisa switch ya, bisa jadi winger kanan. Striker gak ada pilihan lain, tetap Rafael Struijk ya. Tengah Ivar Jenner, Tom Haye. Kemudian di wingbacknya kiri biasalah Calvin Verdong, wingback kanan bisa Nathan Joang atau Sandy Walsh yang masih cedera, tapi kita juga masih menunggu kabarnya nanti gitu kan. Belakang tetap Rizky Ridho, Jay Izes, kemudian Max Hilger. Itu saya pikir itu ya teman-teman. Nah itu aja teman-teman, kita semua pokoknya tetap dukung timnas kita. Semoga timnas kita bisa meraih hasil positif, dan lagi-lagi ini laga yang betul-betul krusial dan sangat menentukan bagi kedua tim. Jadi tampaknya jangan sampai kemudian kita nggak nonton, ini pasti
seru karena memang duanya butuh poin positif, butuh menang, nggak butuh draw lagi gitu kan. Nah itu aja teman-teman, salam seduluran dari Pak Dikun. Atur nuwun.